Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sahabat di Facebook, konsultasi gigi dan umum. Malam ini adalah malam pertama di tahun baru 2021 Januari. Kita ketemu dan ini perdana kembali saya Lada Marlina mengajak teman-teman untuk sharing tentang kesehatan gigi dan mulut, di mana walaupun saat ini pandemi, tapi kita jangan terlalu cemas ya untuk kondisi ini, hanya tetap berjaga-jaga menjalani aktivitas kita agar kita juga tetap sehat. Yang penting diri kita sehat, yang penting diri kita tetap bahagia ya. Selamat tahun baru buat teman-teman, selamat menjemput resolusi di tahun 2021 di mana ada arah kita kalau kita memiliki resolusi supaya kita berjalan pada koridornya ya. Alhamdulillah saat ini untuk FB saya coba untuk aktivitaskan ya, karena saya berpikir ini harus berjalan ya. Kita tidak perlu cemas terus, tidak terlalu galau juga karena hidup terus berjalan. Jadi malam ini saya coba kembali untuk sharing tentang kesehatan gigi dan mulut khususnya pada saat pandemi ini ya. Tapi sebelumnya saya informasikan materi ini saya simpan di YouTube. Jadi buat teman-teman yang suka nonton YouTube, silakan bisa subscribe dan share juga itu channelnya Rumah Detok AN Laresa. Dan ini juga saya sharekan untuk di Spotify. Ini saya lagi perdana juga membuat Spotify. Jadi teman-teman nanti silakan kalau misalnya tidak bisa buka YouTube, silakan download aplikasi Spotify. Jadi kita ngobrol di sana, bisa mendengarkan tanpa kuota, ya. Jadi teman-teman kita tetap terus bahagia dengan terus belajar. Ya, tidak panjang lebar, saya malam ini menjelaskan, kita sharingkan tentang materi, sebentar ya. Nah, ini teman-teman, cara menjaga kesehatan gigi di masa pandemi. Nah, saat ini kita tetap sedang apa ya, tentang COVID ini mungkin sedang meningkatnya. Jadi teman-teman juga harus menjaga kesehatan gigi dan mulut karena itu berpengaruh sekali. Karena itu berpengaruh sekali berhubungan dengan kesehatan jantung, berhubungan juga dengan kesehatan paru-paru. Tapi untuk air liur ini juga sangat berpengaruh juga terhadap akumulasi dari si virus COVID ini. Tapi tetap teman-teman harus waspada. Nah, kita sharing tentang gimana caranya menjaga kesehatan gigi di masa pandemi ini. Baik. Nah, berobat ke dokter gigi sangat berisiko tertular dan menularkan COVID-19. Karena saat ini dokter gigi yang melakukan tindakan ada potensi penularan virus corona melalui udara aerosol. Nah, apa itu aerosol? Nah, misalnya teman-teman ini lagi di bur atau lagi scaling atau lagi pencabutan, ya. Tapi saat ini saya tidak melakukan pencabutan juga, tergantung kasus. Nah, aerosol itu adalah droplet atau percikan-percikan air liur yang mengandung partikel virus. Nah, saat tindakan gigi dilakukan, ada kemungkinan terkena cipratan aerosol tersebut dan droplet sehingga dokter gigi dapat tertular dari pasien dan bisa menularkan kembali ke pasien yang lain. Oleh karena itu, teman-teman
Jangan takut untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, karena pencegahan lebih potensi lebih baik dari sebelum kita sakit. Ya, nah ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman mempunyai daya tahan tubuhnya bagus, teman-teman mempunyai imun yang tinggi, ya, insya Allah percikan ini akan bisa menjadi damai. Nah, yang akan menyebabkan percikan ini jadi aktif itu dari daya tahan tubuh dari teman-teman semua, termasuk dokter giginya juga, dan itu dipelihara juga oleh pikiran kita. Bisa kita kontrol dengan pikiran kita. Ya. Nah, menghindari penumpukan plak. Nah, ini juga teman-teman harus diwaspadai. Plak merupakan lapisan lengket yang berasal dari sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi dan gusi serta mengandung bakteri. Nih, ini teman-teman. Ini materi ini sudah saya bahas ya di sharing saya sebelumnya, teman-teman bisa buka di sana. Nah, plak gigi yang tidak dibersihkan lama-kelamaan dapat mengeras dan menjadi karang gigi. Penumpukan plak membuat virus dan bakteri lebih mudah menempel dan berkembang masuk ke dalam tubuh. Penumpukan plak dapat dicegah dengan membersihkan gigi dan rongga mulut secara teratur. Nah, ini juga bisa menyebabkan akumulasi dari virus tersebut. Walaupun ketika scaling itu ada droplet atau air liurnya, percikan-percikan air liur, tapi ini tetap harus dibuang. Dan kembali lagi, daya tahan tubuh kita itu harus diwaspadai, harus diaktifkan. Ya, jadi karang gigi ini juga bisa membantu penyebaran virus corona itu. Nah, ini salah satu solusinya apa? Ya dibuang, di-scaling namanya. Ya, lanjut. Menyikat gigi secara rutin dengan teknik yang benar. Ini sudah saya sampaikan waktu sharing saya awal-awal. Cara menyikat gigi itu atas bawah ya. Nah, ambil odol, jangan terlalu banyak, secukupnya, jangan terlalu berbusa juga, sewajarnya, kumur-kumur, arahkan sikat gigi atas bawah seperti ini. Ya, termasuk di dalamnya dikeluarin gitu. Menyikat gigi dengan benar dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut. Sikat gigi direkomendasikan dilakukan 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Nah, lakukan ini. Sikat gigi dilakukan minimal 2 menit. Nah, jangan buru-buru, jangan mentang-mentang mau pergi geduk-geduk. Dan jangan juga terlalu keras. Itu juga bisa merusak email gigi. Ya, cara yang benar adalah dengan gerakan memutar area gusi yang berwarna merah ke arah gigi. Nah, ini dia. Diputar ke arah gigi. Selain itu, pilih juga pasta gigi yang mengandung fluoride karena baik untuk kesehatan gigi. Bila perlu, dapat digunakan obat kumur atau mouthwash setelah menyikat gigi dengan tujuan untuk membersihkan area dalam yang tidak terjangkau oleh gigi. Nah, ini juga mouthwash ini juga membantu teman-teman untuk membuat pH dalam mulut itu menjadi basah. Ya, karena ketika kita sakit, pH mulut itu, pH tubuh itu dalam keadaan asam. Ya, dan kondisi asam itu yang menyebabkan kuman suka di situ. Kuman menyukai kondisi pH dalam keadaan asam. Ya, jadi perhatikan ini teman-teman. Ya, atas bawah. Oke. Ada di situ. Makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi seperti permen, makanan dan minuman manis dapat memproduksi zat asam dalam rongga mulut sehingga pembentukan plak tidak bisa dihindari. Tadi saya sampaikan bahwa kondisi asam itu paling suka ditumpuki oleh virus dan bakteri.
Ya, sedangkan makanan dan minuman dengan kandungan asam yang tinggi seperti makanan asam, minuman berkarbonasi dan soda dapat membuat lapisan email gigi menjadi rusak. Oleh karena itu, kurangi asupan gula dan asam serta ganti dengan asupan buah dan sayuran. Mengurangi makanan dan minuman tinggi gula dan asam. Nah, ini diwaspadi juga untuk anak-anak. Jangan sampai menyalahkan anak ya, Bu. Wah, kayak tadi juga anaknya keropos. Ini sih anaknya nggak mau berhenti makan permen. Hayo aja permen gitu kan. Nah, Ibu harus ingat untuk harus mengingatkan untuk anak menstop makanan manis-manis termasuk permen. Siap ya Bu ya untuk itu karena kasihan anak ke depannya. Konsultasi ke dokter gigi. Melakukan pemeriksaan gigi secara berkala setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi sangat dianjurkan sebagai pencegahan masalah gigi dan mulut. Namun di masa pandemi seperti sekarang, keluar rumah bisa sangat beresiko, termasuk ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Konsultasi langsung disarankan untuk ditunda. Namun masyarakat tetap dapat berkonsultasi dengan gigi melalui telemedis atau secara online. Nah, ini sekarang lebih simpel, bisa telepon. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang mau konsultasi ke saya, bisa ke nomor WA di 081563737202. Saya masih melakukan tindakan untuk di klinik Kimia Farma dari hari Senin sampai hari Rabu itu jam 10 sampai jam 7. Untuk hari Kamis dan Jumat pagi-pagi saya di Pelabuhan Ratu dari jam 8 sampai jam 11. Nanti saya lanjut di klinik lagi dari jam 4 sampai jam 19, sampai jam 19. Hari Sabtu saya ada di klinik dari jam 10 sampai jam 5. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau konsultasi mangga atau bisa lewat inbox ya. Nanti silakan teman-teman hubungin 081563737202. Silakan mau tanya apapun di sana mangga. Tapi intinya kalau memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut, mau nggak mau itu harus melakukan kunjungan. Karena nggak bisa hanya bercerita aja. Saya sebagai dokter gigi harus melihat kondisi gigi mulut teman-teman semua. Baik. Saya lanjut, saya nggak bisa lama karena masih ada kegiatan lain, tapi saya senang sekali masih bisa melakukan sharing dengan teman-teman. Ya, melakukan perawatan gigi hanya dalam keadaan darurat. Pada masa pandemi ini, banyak dokter gigi yang melayani konsultasi melalui telemedicine, seperti melalui telepon, video, kecuali jika kamu merasa sangat sakit gigi atau mengalami pembengkakan. Nah ini teman-teman, buat teman-teman mungkin hanya informasi aja untuk kasus masalah kesehatan gigi dan mulut saat ini tindakan yang diberikan yang masih terpending adalah pencabutan ya, bukan apa-apa. Tadi seperti dijelaskan, nanti ada penjelasan lebih lanjutnya karena kadang-kadang dengan masalah pencabutan daya tahan tubuh orang tergantung masing-masing orang. Jadi sementara untuk saya pribadi, saya belum melakukan tindakan pencabutan. Ya, tapi untuk perawatan sampai yang minimal dilakukan itu saya masih melakukan. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Jika ada teman-teman yang ingin ngobrol untuk melanjutkan ini, silakan. Jadi saya terbuka sekali dengan siapapun, kapanpun, selama teman-teman masih ingin menjaga kesehatan baik dari mulut dan gigi secara fisik dan mental ataupun masalah lain yang bisa membuat teman-teman nyaman dan bahagia. Saya kembali lagi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk sharing malam ini. Jadi buat teman-teman, saya tetap tidak memutuskan untuk menstop kegiatan-kegiatan malam, di mana saya senang sekali bisa berbagi terus
walaupun waktunya tidak terlalu panjang, karena ini penting sekali disampaikan, dan saat ini karena banyak banyak webinar, jadi mungkin saya batasin untuk beberapa waktu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan saya. Untuk minggu berikutnya insya Allah ada dengan tema yang lebih baik lagi, yang lebih bermanfaat lagi. Di hari lain ada tema tentang terapi EFT. Jadi teman-teman silakan bisa ikuti Facebook Leada Marlina. Di situ saya akan memberikan informasi-informasinya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.